Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi, STS diskusi dan rekomendasi di bulan November, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 November, tapi teman-teman bisa langsung join sekarang. Nah, kalau teman-teman join sekarang saat video ini ditayangkan, teman-teman akan langsung dapat bonus ya, perkiraan dividen saham bursa 2025 ada 287 ya udah kita update, teman-teman langsung download aja. Saya langsung undang teman-teman langsung download sekarang juga setelah teman-teman itu join. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini. Ya, kita intip STS yang masih jalan saat ini. Nah, kita ada menu Rekom Swing dan Rekom ODT ya guys ya. Untuk kemarin di tanggal 17 nih, karena video ini diambil tanggal 18. Nah, teman-teman lihat nih, MNCN kemarin TP Swing 1, energi cuan lumayan guys. AIMS cuan lumayan juga. Nah, ada di sini ada gula ya, ada Sido, film, BRPT, di sini ada cuan lagi bank ya, LPPF, NICE dan lain-lain guys ya. Kemarin kita cuan itu sekitaran 14 saham. Nah, langsung cat saya aja ya, jangan lama-lama atau lihat video di atas untuk mengetahui secara detail guys ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Salam Mas Bro, dari Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas saham-saham yang bisa Mas Bro perhatikan untuk persiapan window dressing tahun 2025 teman-teman. Dan apakah itu window dressing? Teman bisa browsing aja ya. Karena juga saya kayaknya pernah bikin video tentang apa itu window dressing, dan kita tinggal fokus aja saham-saham apa aja yang teman-teman itu bisa perhatikan kayak gitu guys ya. Mungkin kalau menarik ya teman-teman bisa tabung. Kalau kemarin kita udah bahas saham BRI teman-teman ya, untuk persiapan window dressing di tahun 2025. Biasanya window dressing itu mulai dari Desember, Januari, Februari teman-teman. Dan biasanya kalau teman-teman mau persiapan nabung untuk saham window dressing ya, mulai buy dari sekarang sampai bulan November. Nah, jadi kalau teman-teman pengen saham-saham apa aja nih yang perlu diperhatikan dan teman-teman malas mikir, nah teman-teman gabung ke STS Rekom aja. Nah, kita akan bahas sekarang Telkom. Nah, Telkom ini adalah salah satu ya saham yang teman-teman wajib pantau saat teman-teman itu pengen dapat cuan saat window dressing nanti. Nah, kenapa Telkom? Nah, Telkom ini adalah sahamnya punyanya manajer investasi teman-teman. Jadi hampir semua nih, saya nggak bilang semua ya, tapi hampir semua MI yang reksadana saham itu punya saham Telkom. Dan itu juga jadi indikasi bahwa Telkom ini juga mungkin banget ya, kemungkinan besar itu akan dinaikkan nanti saat window dressing. Karena mereka pengen memperbaiki porto. Dan biasanya Telkom ini juga bobotnya berat di MI guys ya. Mereka punya lot banyak kayak gitu guys. Dan sekarang Telkom ini masih di dasar. Enaknya itu guys. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman kita lihat ya. Di saat Januari di sini teman-teman. Nah, di sini. Nah, Telkom itu naiknya itu mulai dari Desember, teman-teman. Desember sampai Februari. Nah, ini naik di tahun lalu. Jadi, ini tahun lalu seperti itu. Jadi, mulai Desember, teman-teman. Kan ya rata-rata MI pengennya saat di Februari itu porto mereka bagus kayak gitu. Nah, kita lihat di sini kalau di bulan di tahun 2021 itu malah dari Oktober itu udah mulai naik ya sampai bulan April. Nah, kita lihat di tahun lalu 2024 teman-teman, ini mulai bulan November sampai Februari naik. Jadi istilahnya Telkom ini ya, kenapa saya masukin yang kedua setelah BRI gitu ya, yang perlu diperhatikan karena setiap bulan November, Desember, Januari, Februari ini trennya naik teman-teman. Dari tahun 2021 kayak gitu di Telkom. Jadi istilahnya harusnya di tahun ini juga akan sama. Ditambah lagi Telkom saat ini lagi di bawah, nggak kayak tahun 2023, 2022, 2021. Kalau tahun 2021 sampai 2023 ya, sampai 2024 guys, itu Telkom saat di Januari, Februari, Desember itu di atas harganya. Di sini ya, ini di 3.800, di sini di 3.900, bahkan di sini di tahun 2022 di 4.000. Nah, sekarang guys 2.900. Nah, ini mungkin jadi kesempatan terbesar nih teman-teman. Tapi guys ya, kenapa Telkom ini kok dijualnya di bawah? Pasti ada problem. Pasti ada problem kenapa Telkom ini bisa dijual di 2.900. Padahal di tahun-tahun sebelumnya saat mendekati window dressing, Telkom selalu di atas 3.800. Jadi sebabnya ini teman-teman. Jadi dari laba. Nah, Telkom itu labanya turun guys. Nah, itu yang menyebabkan
Telkom ini dijual di bawah ya guys ya, kayak gitu. Kita lihat di sini memang belum rilis laporan keuangan kuartal 3 guys. Tapi kalau teman lihat di sini sampai kuartal 2, itu profit Telkom itu selalu di bawah tahun 2021, 2022, 2023. Jadi memang benar saham Telkom ini sangat berpengaruh dari laba yang dihasilkan. Saat dia rendah ya harganya rendah. Gitu guys. Jadi kalau mau aman ya memang nunggu kuartal 3. Tapi kalau menurut saya sih ini udah diapresiasi lah penurunannya. Karena waktu Telkom itu dia punya profit 1,2 T. Harganya itu 3.800. Labanya turun, sekarang udah jadi 29. Jadi ini udah diapresiasi lah. Istilahnya udah labanya turun, sahamnya udah turun kayak gitu guys. Jadi kalau nanti misalnya kuartal 3-nya itu turunnya nggak terlalu signifikan, ini udah diprediksi pasti sama banyak orang dan malah justru akan naik. Kalau turunnya nggak terlalu signifikan, misalnya turunnya cuman 5% kayak gitu ya. Ya, nggak drop setengah gitu ya. Kalau drop 50% ya nggak tahu guys ya. Nah, tapi kalau turunnya cuma dikit-dikit, ya saya kira sih udah tahu lah, udah pada diprediksi gitu ya. Memang Telkom ini lagi turun labanya kayak gitu guys. Sahamnya udah turun dari kemarin 38 sekarang 29, udah turun 1.000 perak lembar ya hampir. Jadi no problem kalau menurut saya teman-teman di Telkom ini. Tapi ya amannya memang nunggu rilis kuartal 3 teman-teman untuk Telkom. Nah, kita lihat dari broker Summary guys. Nah, Telkom ini memang di bulan ini ya, di bulan Oktober itu memang aslinya jualan teman-teman ya. Makanya sahamnya itu turun. Sempat naik sih Telkom di sini. Di Oktober ya, di sini. Kita juga swing juga si Telkom ya di sini. Naik terus dia turun lagi. Dan sekarang udah mulai ada perlawanan kayak gitu guys si Telkom. Tapi dia jualan aslinya jualan nggak terlalu signifikan ya. Dia cuma 151 miliar. Ini masih oke dan CC-nya juga masih masuk teman-teman di sini. Ini di bulan Oktober 2024. Nah, coba kita akan lihat teman-teman broker Summary di window dressing sebelumnya gitu guys ya. Sini teman-teman. Nah, ini di kita lihat di sini. Nah, ini di 2023 ya, window dressing tahun lalu. Ya. Di sini kalau kita lihat teman-teman, dari bulan 11, bulan November 2023, ini asingnya akumulasi di saham Telkom teman-teman. Lihat aja di sini. Ini bulan 11 2023 sampai bulan 12 2023, 2 bulan, November Desember. Ini asingnya ngeborong saham Telkom. Lihat aja di sini teman-teman. Nah, makanya sahamnya naik kan di sini. Lihat tuh. November naik sampai Desember kan, bahkan terus lanjut sampai Februari naik untuk si Telkom. Nah, karena asingnya masuk ke ZPAK ya, KZ, BK kayak gitu guys, masuk di sini. Nah, coba kita akan lihat di tahun 2022 guys ya. Sekali datanya nggak kebuka, mungkin error ini guys ya di sini karena memang ini tahun 2022. Tapi kalau kita lihat di 2023 itu asingnya masuk di November dan Desember. Nah, kira-kira keberapa nih Telkom saat window dressing? Karena kalau menurut saya sih, Telkom ini bisa dibilang 85% itu bakal naik nanti saat window dressing ya. November, Desember, Januari. 3 bulan itu teman-teman. Kalau menurut saya targetnya guys ya untuk si Telkom ini adalah 5% dividend yield. Nah, 5% dividend yield. Karena kalau kita ada di sini teman-teman, yang saya pantau saat Telkom ini bagi dividen, itu dividennya itu 5% lebih dikit. Atau 4,95 gitu yieldnya. Nah, itu bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, kalau teman punya tabel ini kan enak nih, udah ketahuan di sini. Nah, Telkom ini mau bagi dividen bulan Mei ya. Nah, di sini yang saya maksud itu 5% itu ada di sini teman-teman. Nah, untuk IPS sampai perkiraan IPS sampai kuartal 2 ini, IPS setahun Telkom itu sekitaran 237. Nah, kalau kita lihat aja, kalau misalnya Telkom ini IPS-nya nanti kuartal 3-nya naik, ini targetnya bisa naik ya. Kalau turun ya tentu aja bisa turun. Tapi saya yakin IPS-nya ini naik turunnya nggak akan terlalu beda ya. Misalnya nanti udah rilis laporan keuangan kuartal 3, paling IPS-nya kalau turun ya jadi 30 kayak gitu maksudnya. Ini nggak terlalu beda jauh gitu ya seharusnya ya. Nah, kalau sekarang kita
pakai yang data 2 bulan nih guys ya, 2 kuartal ini yaitu 237. Nah, Telkom ini tahun kemarin bagi dividennya 72% DPR-nya, teman-teman. Dan perkiraan dividen Telkom adalah 170,64. Nah, kalau kita lihat di sini dengan harga yang sekarang, Telkom itu harga yang sekarang adalah 2910. 2910. Nah, berarti dividen yield-nya itu adalah 5,86. Jadi, Telkom ini masih jauh ya dari 5% dividen yield-nya. Jauh di bawah, ya gitu maksudnya. Nah, berarti berapa sih kira-kira kalau dividen yield Telkom itu 5%? Nah, saya udah hitung tadi yaitu 3,4. Jadi saat Telkom itu harganya 3.400, maka dividen yield-nya 5%, 5,02. Nah, ini pas di sini, teman-teman. Nah, kalau seperti itu berarti kemungkinan targetnya di sini. Kalau misalnya IPS-nya naik, ya mungkin naik. Nah, kalau misalnya laporan keuangan kuartal 3-nya Telkom bagus nih. Misalnya jadi 350 misalnya. Kan? Wah, 350 toh, 250. 250. Ya berarti masih kemungkinan bisa naik lagi dari target ini karena ini masih 5,29. Tapi kalau misalnya nih EPS-nya Telkom di kuartal 3-nya turun, misalnya kan tadi 237 ya. Jadi misalnya 225 misalnya. Nah, targetnya akan ke bawah lagi kayak gitu, guys. Nah, kita lihat aja nanti kuartal 3-nya berapa. Karena kemungkinan sih akhir bulan ini atau awal bulan depan itu udah muncul. Tapi kalau sekarang sih segini ya untuk si IPS Telkom. Nah, kalau menurut saya sih bisa lah ke Telkom ini ke harga. Nah, kebetulan di sini teman-teman di 3.400 tuh ada gap ya. Teman-teman di sini. Nah, ada gap. Dan ini belum ketutup. Belum pernah ketutup dan ini tingginya cuma sampai 3270 ya di bulan Juli. Dan ini belum pernah ketutup, teman-teman, di Telkom. Dan gap ini juga sebagai support ya di sini. Dan ini jadi resistan. Dan saya yakin sih bisa lah Telkom ke 3.400 nanti di bulan November, Desember, Januari, Februari. Antara 4 bulan itu, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman sangkut nih di Telkom di 3.200 dan udah nggak punya dana lagi, ya udah hold aja. 4 bulan itu, teman-teman. November, Desember, Januari, Februari. Tahanin. Kalau teman-teman nggak punya pandangan saham lain yang lebih cepat ngasilin profitnya kayak gitu, guys. Biasanya seperti itu. Kalau saya udah terlanjur sangkut di saham yang bagus, saya tunggu nih, saya punya saham yang lebih bagus atau yang lebih cepat nggak kita ada profitnya. Kalau nggak ada dan ragu ya saya tunggu kayak gitu, guys. Telkom ini. Oke, ke situ guys target dari Telkom. Dan kalau kita lihat teman-teman di sini ya, dari broker summary-nya teman-teman, ternyata yang saya lihat tadi itu nih ya, pada sangkut guys di sini ya. Wah, ini error guys, sorry error. Pokoknya asingnya itu pada sangkut ya, termasuk AK itu pada sangkut di 3.300 sekian, 3.370 atau 3.380. Jadi akan sangat mungkin banget si Telkom ini bisa sampai ke target ini. Nah teman-teman, save aja video ini. Nanti setelah nonton video ini misalnya, save aja. Terus komen lagi 3-4 bulan ke depan. Apakah benar Telkom bisa sampai ke 3.400? Jangan komen dulu ya, sebelum 4 bulan. Nah kalau 4 bulan 3-4 bulan lagi gak nyampe ke 3.400, baru bully lah videonya. Gitu guys ya. Oke mas bro, mungkin itu aja mas. Jadi untuk like, subscribe. Sampai ketemu di video berikut.